Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada surat Al-A'la di halaman 296. Terakhir kita membaca sedikit pengantar dalam surat ini. Kita akan mulai masuk apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Surah Al-A'la termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah. Tentu ini kembali kepada apa yang kita pelajari tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Apa bedanya antara Makkiyah atau pengertiannya Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah. Dinamakan Makkiyah, Nabi SAW masih tinggal di Mekkah. Sedangkan Madaniyah yang turun setelah hijrah karena Nabi SAW telah tinggal di Madinah. Beliau mengatakan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang surat Al-A'la. Meskipun dari ciri-cirinya ini terlihat sebagai surat Makkiyah. Apa cirinya? Yaitu ayat-ayatnya yang pendek. Mas Arif, bunyi. Sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-A'la adalah surah Madaniyah karena membahas masalah zakat dan salat. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa surat ini apa? Madaniyah. Apa indikatornya, apa cirinya? Karena ada pembahasan tentang salat dan zakat. Di mana salat dan zakat itu, khususnya zakat begitu ya. Kita tahu salat itu diwajibkan di mana? Di Mekkah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum hijrah.
Tapi nanti kita akan tahu maksud dari salat di sini adalah salat bukan salat 5 waktu tapi salat Id. Itu yang difahami oleh para ulama. Di mana itu pembahasan tentang salat dan zakat, yaitu pada firman Allah di surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad afla man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang berzakat. Ini kalau kita terjemahkan sesuai apa yang dipahami para ulama. Pendapat yang pertama. Nah, jadi memang tazakka itu kalau di situ diterjemahkan apa? Membersihkan diri dengan beriman. Artinya dia bersihkan dirinya dari kotoran syirik, maksiat. Nah, tapi dipahami juga oleh ulama yang lain arti tazakka di situ apa? Berzakat. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Sebagian ahli tafsir menafsirkan kata tazakka dengan membayar zakat fitrah, dan fa shalla dengan salat Id. Nah, ini yang sempat tadi pagi saya sudah sempat SMS ke Ustaz Firanda gitu ya. Jadi kalau mau konsisten kita katakan kemarin dengan bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tadi menggunakan kata apa? Surah Makkiyah, surah Madaniyah. Wallahu alam. Padahal yang lebih familiar kita menggunakan kata apa? Surat. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Tapi begitu berbicara tentang zakat, seharusnya zakatul apa? Zakatul fitr. Kalau kita konsisten dengan apa? Bahasa Arab diterjemahkan langsung zakatul fitr. Tapi beliau di sini ternyata menggunakan yang familiar, zakat fitrah. Kan itu. Kemudian fasalla dengan salat Id. Jadi itu kan rangkaian yang terjadi di akhir Ramadan, orang mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitr, kemudian salat, maksudnya salat Id. Nah, zakat fitr dan salat Id itu syariat yang turun di mana? Di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa surah ini merupakan surah Madaniyah. Karena zakat fitri, nah, di sini malah zakat fitri gitu ya. Dan salat Id baru disyariatkan di Madinah. Itulah pendapat siapa? Al-Imam Al-Dhahhak, salah satu ahli tafsir di kalangan tabi'in. Tapi apa pendapat jumhur? Ada pula pendapat jumhur atau sebagian ulama ahli tafsir yang menyatakan bahwa surah Al-A'la adalah surah Makkiyah. Kenapa bisa dikatakan surah Makkiyah? Karena turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan masing-masing juga punya argumentasi. Yang mengatakan Madaniyah tadi argumentasinya apa? Kandungannya. Yang mengatakan itu Makkiyah menyebutkan tentang sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi SAW Mus'ab ibn Umair wa ibnu Ummi Maktum. Orang pertama dari kalangan sahabat yang datang ke kota Madinah ialah Mus'ab ibn Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Dua orang ini yang diutus oleh Nabi SAW membuka lahan dakwah.
setelah apa? Sebagian orang Madinah berbaiat kepada Nabi SAW. Maka dikirim dua orang ini, faja'ala yuqri'aninal Qur'ana. Kedua orang inilah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Thumma ja'a Ammarun wa Bilalun wa Sa'dun, thumma ja'a Umar bin Khattab fi isyrina. Kemudian menyusul Ammar, yaitu Ammar ibn Yasir, Bilal ibn Abi Rabbah, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan kemudian siapa? Umar ibn Khattab bersama kafilah yang terdiri dari 20 orang. Jadi Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Ummi Maktum itu pembuka jalan. Kemudian datang para sahabat yang lain. Thumma ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bihi hatta ra'aitul wala'ida was-sibyana yaquluna hadza rasulullah qad jaa'a fama jaa'a. Kemudian Al-Bara' ibn Azib menceritakan apa? Setelah itu barulah Rasulullah SAW datang menyusul. Tentu kita tahu kisahnya dari Mekah, bagaimana beliau harus apa? Bersembunyi di gua apa? Thur atau Thawr, gitu ya. Kemudian melewati jalan yang tidak biasa sampai di Madinah. Pertama kali turun di mana dulu? Di mana? Di Kuba. Tinggal di sana belasan hari sampai mendirikan masjid Kuba. Baru setelah itu masuk kota Madinah. Ya nggak jauh sebenarnya antara Kuba dengan Madinah, mungkin sini mana? Sukomoro begitu ya, atau Maspati. Iya, kurang lebih itu. Jadi sudah dekat, tapi beliau singgah dulu di Kuba. Nah, dikatakan ketika Rasulullah SAW datang, saya belum pernah melihat banyak orang bergembira seperti mereka menyambut kedatangan beliau. Al-Bara' ibn Azib menjadi saksi mata bagaimana gembiranya penduduk Madinah ketika datang Rasulullah SAW. Kegembiraan yang belum pernah dirasakan penduduk Madinah. Sampai-sampai apa? Kaum wanita, anak-anak dan hamba sahaya, perempuan bersorak-sorai meneriakkan, itulah dia Rasulullah. Ini kelihatannya Allah alam. Nggak boleh ya, beliau sendiri. Mungkin ini dari auto ya. Rasulullah SAW karena simbol-simbol sebelumnya pakai tulisan Arab telah datang. Yang kemudian sebagian mengaitkan dengan syair apa? Tala'al badru alaina. Nah itu, ini memang suasana gembira di waktu itu sungguh luar biasa. Dan ini yang seharusnya memang dirasakan setiap orang beriman, mendapatkan berita-berita kegembiraan berkaitan dengan apa? Keimanannya. Mereka tahu dengan datangnya Rasulullah SAW kesempatan menambah keimanan, menambah ilmu menjadi semakin besar. Kemudian dikatakan hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la fi suwarin mithliha,
Hal ini sampai aku membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan beberapa surah yang seperti surat tersebut. Artinya ketika Rasulullah SAW datang, Al-Bara ibn Azib sudah bisa apa? Sudah hafal surat Al-A'la dan beberapa surat yang lain. Berarti apa? Surat itu sudah turun sebelum Rasulullah SAW datang. Maka termasuk surah apa? Makkiyah. Riwayat ini memperlihatkan bahwa ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, nah ini yang benar simbolnya dengan SAW, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum telah mengajarkan surah Al-A'la kepada mereka, yaitu kepada penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa surah Sabbihisma rabbikal a'la adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah di Madinah. Lalu bagaimana kesimpulannya? Sebagian ulama menggabungkan kedua pendapat di atas dan menyatakan bahwa surah Al-A'la adalah surah Makkiyah. Dilihat dari apa? Pendeknya ayat-ayatnya. Sebagian besar kandungannya itu adalah surah Makkiyah. Akan tetapi sebagian ayatnya adalah Madaniyah karena berkaitan dengan zakat dan salat Id. Nah, ini pendapat yang coba menggabungkan dua pendapat di atas. Baik, kita masuk kepada pembahasan ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Cukup panjang penjelasan yang disampaikan oleh penulis tentang ayat pertama ini. Sabbih atau sebenarnya kalau diambil ini fi'il madhinya ya, sabbaha gitu ya, atau sabbihi, aslinya dari kata sabbih. Wazannya apa ini? Apa? Ji? Nggak apa-apa, salah nggak dihukum. Nggak, sabbih. Ikut wazan apa? Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il. Sabbaha yusabbihu, tasbihan, musabbihun, musabbahun, sabbih. Dalam bahasa Arab diambil dari kata apa? Tasbihun. Ini masdarnya, yang artinya menyucikan. Nah, maka apa? Sabbih itu fi'il amarnya, kata perintahnya, sucikanlah. Ada banyak kata menyucikan dalam Al-Quran dengan berbagai sighah atau bentuk, seperti bentuk fi'il mudhari misalnya yusabbihu. Ada juga fi'il amr sabbih. Ada fi'il madhi sabbaha. Ada juga isim masdar subhana. Yusabbihu contohnya apa?
Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu ya. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sabbih, ya ini di surat Al-A'la. Sabbaha lillahi alladzi. Nah, di surat kemudian subhanalladzi sakhkhara bi abdihi, surat Al-Isra, gitu ya. Semua kata tersebut digunakan untuk mensucikan Allah. Jadi bentuknya bisa fi'il madhi, yaitu apa? Kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sekarang, atau fi'il amr kata perintah, bahkan isim masdar. Apa isim masdar itu? Kata asal, begitu ya. Kata benda abstrak yang semuanya maknanya sama, yaitu untuk mensucikan Allah. Kemudian ketika kita berbicara tentang sabbihisma rabbikal a'la, kita sedang mensucikan Allah. Berarti Allah itu maha suci. Maka di antara nama Allah apa? Yang maha suci? Al-Quddus, yang maha suci. Allah adalah zat yang berhak untuk disucikan dari perkataan mulhidin. Siapa itu mulhidin? Atau orang-orang yang mengingkari Allah. Mulhid yaitu orang yang ingkar terhadap Allah. Hal ini karena ada banyak perkataan atau akidah yang batil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memerintahkan Nabi SAW dan kaum muslimin untuk mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak pantas. Misalnya ketika Allah dituduh memiliki anak, Allah mengatakan apa? Subhanah, maha suci Allah. Salah satu hal yang tidak pantas bagi Allah adalah menyifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Seperti apa? Cacat, buta, tuli, atau bisu. Pantas gak ini disematkan kepada Allah? Gak pantas. Makhluk saja yang Allah takdirkan punya kekurangan ini, kalau itu diungkapkan secara terbuka saja tidak terima. Padahal sifat itu ada pada dirinya. Bagaimana dengan Allah yang maha sempurna, yang jauh dari kekurangan ini? Tapi sayangnya, ketika orang-orang ini tidak mau menyematkan kata-kata yang kurang ini pada Allah, cacat, buta, tuli, bisu, mereka ternyata apa? Juga menuduh Allah punya anak atau istri. Di sisi yang lain ternyata ada ungkapan-ungkapan yang jauh lebih jelek dari ini. Padahal semua itu merupakan sifat yang sama-sama tidak pantas bagi Allah. Jika kita membuka buku seperti Alkitab, kita akan mendapati sifat yang menunjukkan kerendahan bagi Allah. Ada diceritakan di sana apa? Allah menangis. Allah bisa menyesal dan hatinya pilu atau sedih. Allah menyesal telah menciptakan apa? Manusia.
Itu ada dalam Alkitab Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Jenengan nggak perlu cari kitabnya gitu ya. Insya Allah kita percaya kepada Ustaz Firanda gitu ya. Jadi di sana diceritakan Allah itu apa? Nangis. Melihat tingkah pola kita kayak gini ini menyesal. Allah kok nangis, gitu ya? Allah kok menyesal. Sebagian teman-teman kemarin di pekan kemarin yang kita belajar masalah takdir di Madiun, kita tahu Allah itu sebelum menetapkan sesuatu sudah tahu semuanya. Ilmu Allah sempurna, nggak mungkin Allah menyesali nyopo kowe kita cipta ke jebule. Allah sudah tahu semua tingkah pola manusia, bahkan tempatnya di surga atau di neraka Allah sudah tahu. Yang kedua dinyatakan apa di dalam Alkitab juga apa penyebutannya, bab Keluaran gitu ya. Keluaran 32 ayat 14. Allah menyesal karena malapetaka yang direncanakan kepada umatnya. Jadi Allah menyesal dengan terjadinya apa? Bencana. Gimana Allah menyesal? Allah juga disebutkan menyesal menjadikan Saul sebagai raja Israel. Itu disebutkan dalam Samuel apa itu? Juz 1 atau apa? Siapa yang pernah belajar ini? 1:2:15 ayat 35 gitu ya. Lihat keterangannya di bawah. Diceritakan juga Allah mencari Nabi Adam yang bersembunyi setelah makan pohon buah larangan. Nabi Adam diceritakan apa? Takut terus bersembunyi. Allah mencarinya. Allahu Akbar. Berarti Allah bukan alimun khabir. Kalau Allah harus mencari-cari siapa? Nabi Adam. Allah tidak tahu jika Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang. Allah musta'an. Allah beristirahat karena letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia beristirahat pada hari ke-7. Pada Allah menyatakan dalam Al-Quran apa? Tidak menimpa Allah kelelahan sedikit pun. Ada pula cerita Allah bergulat dengan Nabi Yakub dan akhirnya Yakub yang menang. Inilah kenapa kita tidak boleh kemudian apa? Mempercayai. Dan ini sudah dinyatakan apa dalam Al-Quran. Mereka melakukan perubahan terhadap kitab tersebut. Sehingga kalau ada seorang dai yang saat ini apa? Ditangkap. Ya, kalau saya pribadi ya karena satu sisi apa memang gayanya kan gitu. Tapi sebenarnya inti kontennya yaitu yang kita yakini bahwa memang kitab-kitab yang dulu Allah turunkan itu sudah terjadi apa? Pemalsuan. Sudah terjadi perubahan. Kalau kemudian ada yang tidak terima, ya tinggal sebenarnya gampang. Buktikan kalau itu asli. Kan gitu. Kalau ada orang punya emas, kita katakan ini palsu. Karena kita tahu, dapat berita dari ahlinya bahwa emas itu palsu. Nah, dia tersinggung, ini emas asli, ya buktikan kalau itu emas asli. Nanti ya, gampang, nggak usah ribut. Wong ternyata emasnya banyak versi, gitu ya.
Yang mereka pegang itu kan ada banyak versi. Hal-hal tersebut mustahil ditemukan dalam Al-Quran. Dan yang seperti ini tidak pernah ada secuil pun dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat yang mengandung apa? Penghinaan, perendahan terhadap Allah. Bahkan semua kandungannya adalah apa? Sanjungan dan pengagungan terhadap Allah. Allah justru berulang kali menyuruh kita untuk menyucikannya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satu hal yang perlu kita sucikan dari Allah adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau itu terjadi dalam agama lain, yang perlu kita luruskan, dan ini masih terjadi pada apa? Intern kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, baik dalam segi penamaan atau nama. Sifat Allah memang sama dengan sifat makhluknya, akan tetapi hakikatnya tentu berbeda. Bagi yang sudah belajar tentang nama dan sifat Allah, kita tahu bahwa nama-nama itu tidak lepas, nama-nama Allah banyak sekali yang sama dengan nama-nama apa? Makhluk. Tapi nama-nama itu hanya sama dalam apa? Namanya, tidak sama dalam hakikatnya. Allah dengan tegas menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dengan Dia yaitu Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagian pertama ini perlu sangat kita perhatikan, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi bagian yang kedua ini juga menjelaskan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kalau kita menggunakan kaidah yang digunakan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, asalkan kata itu sama dengan kata yang digunakan makhluk, langsung ditolak. Maka coba perhatikan di sini, Allah mendengar, makhluk mendengar tidak? Mendengar. Allah melihat, makhluk melihat? Melihat. Bagi sebagian golongan yang ekstrim, karena lafadznya, katanya itu sama, langsung apa? Menolak. Kalau kita nyatakan Allah melihat, kita nyatakan Allah itu mendengar, berarti Allah sama dengan makhluk. Dan itu nanti berkembang tentang masalah tangan. Ketika Allah mengatakan apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Atau ketika apa? Orang-orang Yahudi menyatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah bantah, hullat aidihim, yang terbelenggu itu tangan-tangan mereka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, luas, memberikan apa? Rezeki, kebaikan untuk para makhluknya. Ketika orang-orang Yahudi menuduh Allah itu pelit, maka sebagian orang mendengar, loh, Allah punya tangan, tidak mau menyatakan Allah punya tangan. Kenapa? Loh, nanti sama dengan kita ini punya tangan. Maka ingat, setiap kata yang mirip kita katakan apa? Laisa kamitslihi syai'un.
Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi di saat yang sama kita diperintahkan untuk menetapkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Berarti penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita sepakat dengan itu, berarti ya gampang. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai. Tidak perlu kemudian apa. Kadang saya sendiri, itu ya, ketika duduk di pelajaran ini di hadapan masyayikh yang membahas sedemikian detailnya, kadang bingung. Kenapa ya? Karena membantah ilmu filsafat. Jadi awalnya begini, nanti kalau ini konsekuensinya begini. Ini muter-muter, subhanallah. Padahal begini sederhananya. Setiap nama sifat yang Allah sebutkan tinggal kita imani. Kemudian muncul pertanyaan apa? Loh, kok nama atau sifat itu sama dengan yang ada pada makhluk? Bagaimana kita menjawabnya? Tidak sama. Kesamaan hanya pada nama, tidak pada hakikat. Maksudnya bagaimana? Gampang. Kita tanyakan, kamu punya kaki? Punya. Meja punya kaki? Meja punya kaki enggak? Punya. Dua-duanya namanya kaki. Apakah kakimu sama kaki meja sama? Enggak. Itu yang dimaksud apa? Nama bisa sama, tapi ternyata hakikat berbeda. Ini antara sesama makhluk, apalagi antara Allah Sang Khalik dengan makhluknya ya sangat berbeda. Kalau masih dikejar lagi pertanyaan, lah terus bagaimana? Kalau kaki saya kan saya tahu, kakinya meja saya tahu, terus kakinya Allah gimana? Tangannya Allah bagaimana? Gimana jawabnya? Gak ada beritanya tentang bagaimananya, sehingga kita tidak pernah dituntut untuk tahu, untuk mengimani tentang bagaimananya. Sehingga kembali kepada jawaban siapa? Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa. Istiwa itu artinya apa? Diterjemahkan menjadi bersemayam. Walaupun dalam bahasa Arab sebenarnya apa artinya? Ala wartafa'a, tinggi dan naik. Maka lebih aman sebenarnya mengartikan istiwa dengan apa? Ya istiwa, Allah beristiwa. Ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah, beliau terdiam. Diriwayatkan beliau terdiam, kaget, karena ini pertanyaan pertama yang muncul tentang sifat Allah. Setelah berselang beberapa waktu, kemudian beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa itu kata yang kita pahami. Sebagaimana apa? Wajah, tangan, melihat, mendengar, menyayangi, mencintai. Paham gak dengan kata-kata ini? Paham. Wal imanu bihi apa? Wal kaifu majhulun. Sedang bagaimananya istiwanya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah. Ada yang tahu kasih sayangnya Allah seperti apa? Kita baru tahu secuil kasih sayang Allah. Kita berbuat maksiat, kebaikan Allah masih
Allah berikan. Orang bahkan menentang agama Allah, menghalangi orang untuk apa? Meniti jalannya Allah. Allah masih berikan apa? Dia hidup. Berarti sayangnya Allah kepada kita ini luar biasa. Sehingga untuk menyatakan kasih Allah, sayang Allah itu seperti apa, kita nggak mampu untuk mengungkapkannya, kecuali hanya bisa merasakan sebagian. Maka bagaimananya aslinya, hakikatnya kita nggak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Tapi mengimani setiap nama, setiap sifat itu sebuah kewajiban. Kemudian beliau menyatakan wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang hakikat tersebut hal yang baru. Dan itu sangat logis, sangat rasional. Kalau ternyata hakikat itu perlu kita ketahui, sebuah tuntutan yang harus kita tahu, siapa yang akan pertama kali bertanya? Para sahabat. Yang pertama kali akan bertanya siapa? Para sahabat. Sebagaimana nanti hadis yang akan kita baca ba'da maghrib. Ketika Rasulullah SAW melarang seorang apa? Mencaci, mencela bapaknya. Maka para sahabat bertanya, loh ada anak itu mencela bapaknya? Jadi ada sesuatu yang iskal, ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Itu para sahabat langsung bertanya. Maka demikian pula kalau ternyata masalah Allah mendengar, Allah melihat, wajah Allah, tangan Allah itu menimbulkan sebuah pertanyaan, harus diketahui, tentunya para sahabat sudah bertanya. Ketika mereka tidak bertanya, berarti ini sesuatu yang tidak dituntut untuk kita ketahui. Maka dikatakan oleh beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan juga melihat. Alhamdulillah sudah benar ya simbolnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan juga melihat. Akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya. Balik tadi analogi yang saya buat, kaki kita dengan kaki meja. Sekarang penglihatan, apa sama penglihatan Allah dengan makhluknya? Jelas kita katakan sangat-sangat berbeda. Apa buktinya? Kita yang hadir di sini. Apakah penglihatan kita sama? Sama Ustaz? Enggak. Ada yang sudah pakai bantuan kacamata, ada yang tidak. Yang tidak juga apa kemampuan berbeda-beda. Yang pakai kacamata ada yang minus, ada yang plus. Tapi semua dikatakan melihat. Hakikat melihat masing-masing berbeda. Padahal semua juga dikatakan melihat. Apalagi Allah sangat jauh berbeda. Sehingga kita katakan nggak mungkin tadi apa Nabi Adam kok sembunyi. Allah itu maha melihat. Penglihatan manusia sangat terbatas. Begitu pula pendengaran manusia. Apabila ada 5 orang berbicara secara bersamaan, kita pasti tidak akan dapat berkonsentrasi mendengarkannya. Sering saya sebutkan gitu ya, yang anaknya banyak, anaknya sudah 3, 4, 5 gitu ya, jaraknya apa? Nggak jauh-jauh. Mas Budi misalnya nggak usah 5, 2 anaknya ngomong bareng pengen jajan. Apa pengen apa tadi? Sudah bingung gitu. Baru 2 orang ngomong bareng. Tapi bagi Allah hal ini berbeda dengan penglihatan dan pendengaran Allah.
Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Di saat ini saya ngomong, ada orang lain yang ngomong nggak di waktu yang sama ini? Ada, banyak banget yang sedang ngomong saat ini. Dan Allah Maha tahu setiap apa yang diucapkan masing-masing orang yang berucap saat itu. Bahkan satu momen ketika jamaah haji berkumpul di Arafah. Kalau kemarin hanya berapa? 60 atau 80 ribu kemarin? 60 ribu ya, kalau nggak salah. Tapi biasanya sekitar 4 jutaan orang berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan sama-sama semuanya berdoa. Kalau kita 2 orang, 3 orang saja sudah bingung ngomong bareng. Bagi Allah nggak ada yang tersembunyi. Demikian juga dalam hal penglihatan dan ilmu. Manusia berilmu, Allah juga berilmu. Namun ilmu Allah tidak dapat dibandingkan dengan ilmu manusia yang penuh dengan kekurangan. Apa contohnya ilmu kita kurang? Contohnya adalah ruh. Makanya kita ini kalaupun diberikan kecerdasan, kepandaian, jangan sok untuk menerangkan sesuatu yang melekat erat di tubuh kita. Apa? Roh, sesuatu yang terdapat dalam diri manusia, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hakikatnya. Yang hari ini sudah ada teknologi yang begitu canggihnya, yang bisa CT scan, yang ronsen ataupun USG yang sudah berapa dimensi sekarang, yang sudah bisa melihat janin itu wujudnya di dalam perut, bahkan ekspresinya, janinnya sedang tersenyum, itu kelihatan sudah. Tapi belum ada, dan wallahu a'lam mungkin tidak akan pernah ada alat yang bisa merekam roh kita. Apakah wujudnya seperti yang kita lihat waktu kecil dulu? Seperti apa? Bayangan Casper itu ya. Jadi roh kita itu kalau orangnya tinggi gede ya berarti rohnya ya tinggi gede. Kalau orangnya kurus berarti rohnya ya kurus gitu. Gimana roh itu? Atau roh itu di jantung? Atau roh itu di darah? Di mana roh itu? Allah a'lam, kan gitu. Seandainya ada 1000 orang berbicara tentang roh, akan ada 1000 penafsiran tentangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anir ruhi, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Bahkan manusia terbaik hanya bisa mengatakan apa? Wa qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedangkan kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali sangat sedikit. Sehebat apapun otak kita, seencer apapun otak kita, IQ-nya 400. Padahal yang paling tinggi berapa? Nggak ada yang 200 ya, 180-an kalau nggak salah. Itu kalau ada orang yang IQ-nya 400, nggak bakal bisa menerangkan tentang roh. Oleh karena itu tidak boleh terbayang dalam benak kita bahwa sifat Allah itu sama hakikatnya dengan sifat manusia, meskipun sama dalam hal nama sifatnya. Contoh lain adalah Allah punya tangan. Tidak boleh terbayang dalam benak kita bahwa tangan Allah sama seperti tangan manusia. Maka kalau sampai terbayang seperti itu apa? Bertentangan dengan nas-nas ini.
Apa buktinya? Allah menyebutkan tentang tangan di surat Az-Zumar ayat 67. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih, padahal seluruh bumi dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit akan digulung dengan tangan kanannya. Itu ya. Berarti Allah punya tangan. Apa tugas kita? Mengimani Allah punya tangan. Loh, berarti menyamakan dengan makhluk? Ya tidak. Tidak pernah terbayangkan. Itu kan fitnah. Orang yang mengatakan Allah punya tangan, mereka menyamakan dengan makhluk. Siapa yang bilang? Saya mengatakan apa tangan Allah sama dengan tangan saya? Atau sama tapi ukurannya lebih besar? Enggak pernah. Ustadz-ustadz, guru-guru kita yang menerangkan hal seperti ini, menggambarkan tangannya seperti ini, enggak pernah. Kita hanya mengatakan apa? Kita imani sebagaimana Allah sebutkan, dan enggak boleh disamakan dengan makhluk. Lalu bagaimana? Ya enggak tahu. Wong memang kita tidak diberi tahu dan tidak dituntut untuk tahu. Maka Allah katakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sehingga kaidah ini berlaku untuk seluruh sifat Allah. Barang siapa yang menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, berarti ia telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini termasuk kesyirikan dalam hal apa? Asma wa sifat. Inilah makna dari ayat ini, agar kita mensucikan Allah dari sifat yang tidak pantas dan menyamakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Nanti jatuhnya kita pada apa? Kaum musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik, satu poin yang bisa kita ambil dari keterangan penulis hafizahullah. Silahkan mungkin kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.